Jumat 18 Februari tahun 2022, Kantor Pertanahan Kota Bekasi berikrar dan menyatakan siap melaksanakan reformasi birokrasi melalui pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBPM, untuk menjadikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berkomitmen peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, memiliki kinerja yang akuntabel dan transparan, memiliki SDM yang profesional dan berintegritas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menata Indonesia yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. WBPM ya, wilayah bebas melayani. Nah, ini perlu dukungan seluruh pihak, termasuk warga masyarakatnya, untuk kemudian mereka juga mulai tertib ya. Dan tentunya implementasinya adalah pelayanan yang baik, pelayanan yang profesional, dan tentunya pada akhirnya masyarakat lah yang menikmati. Nah, ini kan sertifikat warga Kota Bekasi banyak yang terkendala nih Pak, terkait PTSL dari pemerintah Kota Bekasi sendiri. Nah, kan tadi udah dicanangkan untuk tahun ini ada sekitar 17.000. Itu kan pencanangan, maksudnya bukan pencanangan, tapi itu yang sebelumnya Pak. Kan yang mana? Yang belum selesai tahun 2019, 2018. Pasti itu ada sesuatu yang belum diselesaikan. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Andi. Sepanjang itu nanti dilihat, makanya bagi warga masyarakat nanti yang 2018, 2019 yang sudah mendaftarkan, kita lihat lagi. Itu pasti ada persyaratan administrasi yang belum diselesaikan. Dari pemerintah Kota Bekasi sendiri menanggapinya seperti apa? Kalau kita mendukung, makanya nanti apa yang dibutuhkan warga masyarakat terkait dengan kebutuhan administrasinya tentunya kita akan pelengkapi. Ya, kita bantu mereka. Oke? Siap. Dengan penandatangan tadi kita lakukan itu sudah menjadi suatu tanggung jawab yang harus kita jalankan setelah kita melakukan penandatanganan pencanangan zona integritas WBK maupun WBPM. Ya, tentu ke depan saya selaku kepala kantor bersinergi dengan semua elemen untuk bersama-sama membantu dan melakukan inovasi, perubahan pelayanan yang baik ke depan. Tentu kalau ada kendala, masyarakat melapornya kemana? Ya, tentu kalau itu masalah kendala itu tetap kita ada humas kantor pertanahan ya, yang nantinya menjalankan fungsinya. Karena semua di kantor pertanahan ini sudah mempunyai tugas dan fungsi. Selama Kakak bertugas di Kota Bekasi, pelayanan apa aja yang sudah diterapkan? Ya, alhamdulillah pelayanan yang kita lakukan pertama tentu selain sebelum kita melakukan pelayanan yang baik, tentu kita melakukan penataan dulu ya, penataan kantor yang baik, kemudian dilakukanlah perubahan layanan. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, tentu masyarakat harus bisa pahami bahwa tentu ada melalui online saja, ada juga masih seperti biasa. Target berapa lama pelayanan kalau normal Pak? Ya, kalau berbicara normal kita kan punya SOP ya, punya aturan yang jelas. Ya. Tapi itu bukan tidak bisa kita lakukan, tetapi kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPN ini sudah tidak berimbang lagi antara orang yang melayani dan dilayani. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kalau hanya persoalan rutin saja, saya yakin itu bisa kita selesaikan dengan cepat. Tapi ini ada 6 PTS, ada aset yang diselesaikan, ada BMN, ada pengadaan tanah. Nah, inilah yang semua harus diselesaikan bersamaan, sehingga itu nggak bisa, karena ini cuma 2 tangan saja. Tetapi bukan berarti hal itu menjadi hambatan yang berarti buat kami. Nah, usaha penandatanganan ini Pak, upaya apa yang akan dilakukan? Tentu ke depan ya, tentu kita lakukan perbaikan-perbaikan ya di semua
kegiatan pelayanan, ya, karena kegiatan pelayanan itu kan ada dua sebenarnya, ya, pelayanan pendaftaran pertama kali dan pelayanan pemeliharaan data. Nah, itu dan itulah nanti hampir tiap minggu nanti itu kita mencoba untuk mengevaluasi pelayan loket itu, karena memang BPN Kota Bekasi ini juga bukan sebagai lembaga pemuas sebenarnya, ya, karena tidak semua keinginan masyarakat kita bisa penuhi. Ya, kalau itu keinginannya tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan aturan, tentu kita tidak bisa laksanakan. Nah, oleh karena itu ya, saya meminta kepada teman-teman media agar supaya tidak berhenti untuk bersama-sama kita bersinergi, ya, untuk bersama-sama melihat bagaimana pelayanan kantor BPN Kota Bekasi. Apa yang disampaikan ke warga Kota Bekasi, Pak? Ya, untuk warga Kota Bekasi yang pertama saya ingin sampaikan, ya, kalau ada kesempatan datang ke kantor langsung saja, nggak perlu melalui calon, melalui siapa, ya, karena biasanya itu biaya bertambah itu karena perusahaan seperti itu. Ya, contoh ada pihak ketiga, ya, pihak ketiga yang membantu, ya tentu ada jasa yang dipakai, ya. Tetapi kalau mereka langsung ke kantor, saya yakin itu tidak ada. Itu sesuai dengan SOP dan aturan yang ada. Ya, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id, setelah kita tadi mengikuti acara penandatanganan Fakta Integritas Zona Integritas ATR BPN yang langsung dipimpin oleh Kepala BPN Bapak Andi Bakti. Nah, sekarang kita menemui Bapak Kasih BPN, Bapak Dindin. Nah, kepada Bapak Dindin kita ingin tanya tentang kesiapan dan program apa saja yang ingin digulirkan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih paham tentang BPN hari ini beda BPN dengan BPN yang sebelumnya. Hari ini bebenah untuk bisa menjaga zona integritas. Oke, baik, terima kasih. Bahwa dalam pencanangan tentu harus kita tindak lanjuti. Setelah pencanangan zona integritas ini tentu kita harus tindak lanjuti dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, ya, khususnya layanan pertanahan, kemudian pencegahan dalam tindakan kolusi korupsi dan nepotisme. Nah, itu pencegahannya. Kemudian layanan-layanan yang ada, prioritas yang kita lakukan adalah terhadap masyarakat yang langsung datang tanpa kuasa. Jadi diharapkan kepada masyarakat yang datang langsung tanpa kuasa ada proses-proses yang bisa ditunggu. Itu ada layanan peningkatan hak dari HGB ke hak milik, kemudian ada proses roya, gitu kan. Nah, itu kita akan dengan waktu ditunggu hanya dengan 2 jam itu bisa selesai asal masyarakatnya yang langsung datang. Jadi kita sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Bekasi agar bisa datang langsung ke kantor pertanahan untuk melakukan layanan-layanan pendaftaran pertanahan tidak melalui kuasa, gitu. Oke. Termasuk tidak melalui calon-calon juga, ya? Jadi tidak boleh melalui pihak ketiga. Biar merasakan waktu cepat waktu pelayanan dan biaya yang harus dibayar sesuai dengan aturan. Oke, terima kasih Pak Kasih. Sukses selalu BPN.